Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Bupena jilid 4D tema 8 yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang tidak skip iklan-iklannya, terus ditonton iklan-iklannya. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka bukunya halaman 32. Di halaman 32 ini ada latihan soal subtema 1. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, tokoh yang berperan penting pada teks fiksi dinamakan tokoh. Jawabnya adalah B, utama. Nomor 2, tokoh utama pada cerita asal mula Bunga Kemuning yaitu Putri. Jawabnya B, kuning. Nomor 3, tokoh bernama Putri Kuning dalam cerita asal mula Bunga Kemuning memiliki sifat rajin dan penyayang. Oleh karena itu, tokoh ini termasuk tokoh. Jawabnya adalah protagonis. Protagonis. Sudah adik-adik? Bacalah cuplikan cerita Gagak dan Kupu-Kupu berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Seekor burung gagak melintasi hutan yang lebat. Ia baru saja terpisah dari kawannya. Gagak yang lelah hinggap pada sebuah pohon di tepi sungai. Di sana seekor angsa sedang berenang. Hai angsa, sedang apa kamu? Sapa burung gagak. Hai gagak, jangan melihatku seperti itu. Aku tahu kau ingin memiliki bulu yang indah sepertiku, yang putih dan indah. Jawab angsa ketus. Gagak tidak menyangka angsa akan menyindir keterbatasan fisiknya. Gagak yang sedih akhirnya pergi meninggalkan angsa. Di tengah perjalanan, seekor kupu-kupu menyapanya, lebih baik kamu menjauhiku jika hanya ingin menggodaku. Ucap Gagak dengan sedih. Kenapa kamu murung? Bermainlah denganku, saut kupu-kupu. Gagak hinggap di suatu ranting pohon dan mulai bercerita. Sayapmu sangat indah dan warna-warni. Aku merasa malu di hadapan kalian. Tak ada sesuatu dariku yang bisa dibanggakan, kata Gagak sedih. Hatimu putih, jangan malu. Dulu aku hanya seekor ulat yang menggelikan, dan aku telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang disukai banyak orang. Namun hidupku tak lama lagi, percayalah. Di setiap kekurangan akan ada kelebihan walau kecil sekalipun, jawab kupu-kupu. Nomor 4, tuliskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Oke, yang protagonis adalah burung gagak dan kupu-kupu, sedangkan yang antagonis adalah angsa. Nomor 5, tuliskan pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Jawabnya adalah janganlah kita mengejek orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Kita lanjut ke IPA nomor 1. Gaya adalah jawabnya C, tarikan atau dorongan. Nomor 2, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah jawabnya B, menekan tuts pianika. Nomor 3, perhatikan aktivitas berikut. 1, mengangkat ember berisi air. 2, menekan tombol pada elevator. 3, mengerek bendera. 4, memukul bola pingpong. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah jawabnya yang B, nomor 1 dan 3, yaitu 1, mengangkat ember berisi air, dan 3, mengerek bendera. Kita lanjutkan ke nomor 4. Jika kita mendorong meja dengan gaya yang besar, maka perubahan yang terjadi pada meja tersebut adalah, jawabnya meja akan bergerak atau berpindah posisi. Nomor 4, tadi sudah ya. Nomor 5, mengapa mendorong meja lebih mudah dilakukan oleh 2 orang dibandingkan sendirian?
Jawabnya, karena mendorong meja dengan 2 orang memberikan gaya yang lebih besar dibanding sendirian, sehingga meja akan bergerak dengan mudah jika dilakukan 2 orang. Silakan di-stop videonya dan disalin jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjut ke SBDP ya, adik-adik. Nomor 1. Cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dinamakan. Jawabnya B. Tempo. Sorry, nggak fokus ini. Ya, tempo. Nomor 2. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah titik-titik dan menggunakan tempo titik-titik. Jawabnya berasal dari Kalimantan Selatan menggunakan tempo moderato atau sedang. Nomor 3. Perhatikan lirik lagu berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, tuliskan judul, asal daerah, dan tempo lagu tersebut. Ini ada liriknya Ampar-Ampar Pisang, berarti judul lagunya adalah Ampar-Ampar Pisang. Daerahnya berasal dari Kalimantan Selatan. Tempo yang digunakan adalah moderato atau sedang. Nomor 4, tuliskan nada-nada yang menunjukkan melodi mendatar, nada yang sama, melodi turun dari tinggi ke rendah, dan melodi naik dari rendah ke tinggi. Yang mendatar seperti ini adik-adik, dari do ke do, sol ke sol, re ke re. Yang turun 05, ini titik di bawah ya adik-adik ya. Sebentar. Oke, begini, 05 titik bawah, 17 titik bawah, 25 titik bawah, 2 ke 1, dan 4 ke 2. Kemudian yang naik berarti dari 7 titik bawah ke 1. Kemudian dari 1 ke 2. Kita lanjutkan ke IPS. Nomor 1, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah perkotaan adalah, jawabnya yang D, yaitu pekerja kantoran. Nomor 2, perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut. 1, penambang batu bara. 2, petani bawang merah. 3, buruh pabrik sepatu. 4, pramugari. Jenis-jenis pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di luar daerah perkotaan adalah, jawabnya yang A, yaitu nomor 1 dan 2, yaitu penambang batu bara dan petani bawang merah. Nomor 3, jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai, yaitu, jawabnya adalah nelayan dan petani garam. Nomor 4, tuliskan 3 jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi yang merupakan bentuk kegiatan produksi. Jawabnya adalah petani teh, petani kentang, dan peternak sapi perah. Petani teh berhasil menghasilkan teh produksinya. Petani kentang ya menghasilkan kentang, dan peternak sapi perah menghasilkan susu. Nomor 5, tuliskan 2 contoh pekerjaan di daerah perkotaan dalam bentuk kegiatan distribusi. Contoh yang pertama adalah jasa pengiriman surat. Contoh yang kedua adalah ojek online. Kita lanjutkan ke PPKN. Nomor 1, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah, jawabnya yang B, menghormati. Nomor 2, jika antar sesama teman saling rukun satu sama lain, akibatnya, jawabnya C di belakangnya adik-adik. Yang C yaitu suasana pertemanan akan menyenangkan.
Nomor 3, Dedi memiliki kakak yang gemar olahraga bulu tangkis. Berikut benda khas yang menunjukkan milik kakak Dedi adalah jawabnya D. Bulu tangkis itu alat yang digunakan raket sama kok. Berarti jawabnya yang D. Nomor 4, tuliskan bentuk-bentuk keragaman yang menjadi karakteristik di keluargamu. Ini adik-adik ya. Silakan adik-adik jika berkenan dengan jawaban saya. Jika tidak mirip-mirip keluarganya dengan yang saya sebutkan di sini, berarti silakan adik-adik membuat sendiri karakteristik keluarganya masing-masing. Ayah berambut keriting, tegas. Ibu berambut lurus, penyayang. Kakak bertubuh tinggi, sifatnya pemalu. Saya bertubuh gemuk, sifat saya ceria. Saya ulangi, ayah berambut keriting, karakter sifatnya adalah tegas. Ibu berambut lurus, karakternya penyayang. Kakak bertubuh tinggi, karakternya pemalu. Dan saya bertubuh gemuk, karakternya ceria. Nomor 5, tuliskan ciri-ciri yang menunjukkan keragaman fisik di keluargamu dengan melengkapi tabel berikut. Nama ayah, nama ibu, nama kakak, namaku. Oke, contohnya adalah nama ayah saya Rido. Ciri fisiknya berbadan gemuk. Kemudian ibu saya bernama Sinta. Ciri fisiknya berambut lurus. Kemudian kakak saya bernama Mila. Ciri fisiknya berkulit putih. Kemudian nama saya adalah Tony. Ciri fisik saya adalah berkulit hitam. Kemudian adik saya namanya Rina. Ciri fisiknya adalah berambut keriting. Nah, silakan isi di sini adik-adik. Sedangkan nama ayah, ibu, kakak, namaku, adik, silakan sesuai dengan nama ayah dan keluarganya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 4D, tema 8, daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.